punca puing puing. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kali ini kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng. Kali ini kita bercerita tentang misi penyelamatan Kang Shohei, di mana pada episode sebelumnya Kang Shohei ini diberikan obat pelemah tubuh oleh biro kontrol guys. Akibatnya kondisi Kang Shohei semakin memburuk dan tidak sadarkan diri. Di sini Pak membawa Han Tae-seul pada suatu tempat ya. Di sana Han Tae-seul bertemu dengan Sigma dan juga Agnes. Mereka sempat melakukan transaksi untuk mendapatkan obat penawar yang berada pada Sigma. Di sini Sigma meminta Han Tae-seul untuk memberikan dokumen pengunggah yang dibuat oleh Han Tae-seul selama ini. Karena dengan adanya mesin pengunggah, Sigma bisa membawa orang-orang yang berada di masa depan ke masa sekarang. Wah, ternyata itu ya tujuan Sigma. Bahkan Sigma meminta Han Tae-seul untuk memilih salah satu pilihan dengan menembak Sigma menggunakan pistol. Tetapi Han Tae-seul tidak mempunyai keberanian untuk menembaknya karena ia sangat membutuhkan obat penawar yang ada pada Sigma. By the way guys, untuk sekedar kalian tahu aja, ternyata Pak, Agnes, dan Sigma ini adalah orang pertama yang dikirim melalui mesin waktu. Nggak nyangka kan kalian? Setelah mendapatkan obat penawar, Han Tae-seul dan Agnes kembali ke tempat Kang Shohei dirawat. Di sana, Kang Shohei sudah tidak sadarkan diri karena jiwanya sedang berpindah ke dimensi yang lain. Agnes mengatakan kepada Han Tae-seul bahwa obat penawar yang didapatkan oleh Han Tae-seul ini adalah obat yang terakhir. Jika Han Tae-seul terlambat memberikan obat penawar, maka nyawa Kang Shohei dalam bahaya. Jadi Han Tae-seul harus berusaha menemukan jiwa Kang Shohei yang sedang berpindah di dimensi lain. Dengan menggunakan mesin pengunggah, Han Tae-seul diberi suntikan untuk berpindah jiwa ke dimensi lain oleh Agnes. Dan nampak itu sangat menyakitkan ya guys. Dimana pada saat ini Han Tae-seul tiba di dimensi lain. Ia tiba di sebuah sekolah. Lalu ia menemukan Kang Shohei sedang memperhatikan keluarganya di sebuah taman. Han Tae-seul mendekati Kang Shohei. Dia berteriak lalu memeluknya. Ia sangat senang karena berhasil menemukan Kang Shohei. Tetapi setelah itu mereka dibawa kepada sebuah ruangan yang memperlihatkan Han Tae-seul dan Han Tae-san sedang berduka atas kematian kedua orang tua mereka guys. Setelah itu mereka berdua diarahkan pada sebuah pintu yang memperlihatkan Han Tae-seul dan Han Tae-san ini sedang berada dalam kondisi yang sangat kesulitan, di mana Han Tae-san sangat perhatian kepada Han Tae-seul kecil. Melihat perhatian dan kasih sayang kakaknya ini, Han Tae-seul merasa bersalah karena selama ini ia kurang perhatian kepada Han Tae-san. Ia bahkan melupakan jasa Han Tae-san yang bekerja keras membiayai kehidupan mereka berdua. Kang Shohei berusaha menenangkan Han Tae-seul. Ia mengatakan jika Han Tae-seul adalah sosok kakak yang baik yang tidak akan membuat Han Tae-seul kesulitan. Dalam keadaan Han Tae-seul putus asa, Han Tae-seul mulai mengenang kehidupan bahagia yang pernah ia alami bersama keluarganya di masa lalu. Dan pada akhirnya ia mulai bangkit dan semangat. Setelah itu mereka berdua dibawa pada sebuah pintu yang hampir mendekati masa sekarang. Rupanya mereka pindah pada dimensi pantai guys. Di sana Han Tae-seul mengatakan kepada Kang Shohei untuk tetap kembali ke masa sekarang karena kedua orang tuanya menunggu kehadiran Kang Shohei kembali. Itu membuat Kang Shohei senang. Bahkan ia mengucapkan terima kasih kepada Han Tae-seul. Setelah itu Han Tae-seul memberikan suntikan obat penawar terakhir kepada Kang Shohei. Sementara obat penawar milik Han Tae-seul sendiri pecah dan tidak bisa dipakai lagi. Itu membuat Kang Shohei sedih dan membuat ia putus asa. Jalan satu-satunya hanya Kang Shohei lah yang bisa kembali. Saat akan berpisah, mereka berdua mengungkapkan perasaan masing-masing. Tampak jelas mereka berdua saling sayang. Han Tae-seul dan Kang Shohei melakukan ciuman perpisahan untuk mereka berdua. Setelah itu, tubuh Kang Shohei tiba-tiba menghilang. Tinggal Han Tae-seul sendiri di sana. Dan Kang Shohei kembali sadar di masa sekarang. Saat tersadar, Kang Shohei menangis histeris melihat Han Tae-seul yang tidak sadarkan diri di sampingnya. Karena jiwa Han Tae-seul masih terperangkap pada dimensi yang lain. Kang Shohei berteriak memohon, tapi tak ada respon satupun dari Han Tae-seul. Sedangkan pada dimensi yang lain,
Tampak Han Tae-seol ini bertemu dengan kakaknya, guys. Ternyata kakaknya selama ini berada di dimensi lain, guys. Itu membuat mereka berdua menjadi sangat senang. Pertemuan yang mereka inginkan akhirnya terjadi. Di sini kakaknya menyelamatkan Han Tae-seol, guys. Ia menyuntikkan suntikan terakhir yang ia miliki kepada adiknya. Dan itu membuat Han Tae-seol sadar. Di masa sekarang, Han Tae-seol tersenyum lega karena ada seseorang yang masih tulus menunggu kehadirannya. Orang itu adalah Kang Seo-hye. Mereka pun berpelukan dan mengakhiri film ini. Apa sih rencana mereka berdua? Saksikan semuanya hanya di drama asik. Jangan lupa komen ya. Terima kasih. Ara ara, sayonara.